Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau sore ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah untuk memuliakan Tuhan yang adalah Juru Selamat kita. Mari kita akan membaca lagi firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 26. Ya, Kisah Rasul pasal 26. Saya akan membaca keseluruhan pasal itu. Mari kita coba memperhatikan dan coba menangkap apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui teks ini. Kisah Rasul pasal 26. Ya. Diberi judul perikop, ya, pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Kemudian Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya dan ajakan kepada Agripa untuk percaya kepada Tuhan. Saya membaca untuk kita sekalian. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. "Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku, terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi, menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu memandang ke galah rangsang." Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka,
supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku, tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara.' Kata Agripa kepada Festus, 'Orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar.'" Haleluya. Bapak Ibu, terima kasih sudah bersabar untuk menikmati pembacaan teks ini. Ya, sebagaimana Paulus minta kepada Agripa untuk bersabar ketika dia mengungkapkan pembelaannya ini. Malam hari ini kita masih akan membahas satu kebenaran yang sangat penting, ya. Satu kebenaran yang seharusnya merubah kehidupan kita. Satu kebenaran yang seharusnya merubah cara hidup kita. Apa itu Bapak Ibu? Itulah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Amin. Amin Bapak Ibu. Minggu yang lalu kita telah belajar ada dua perspektif ya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Perspektif dunia menganggap kebangkitan Yesus bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang besar. Mereka mengabaikan kebangkitan Yesus. Mereka menganggapnya sebuah dongeng, ya, sesuatu yang tidak mungkin benar-benar terjadi, yang tidak relevan bagi mereka. Tetapi bagi orang-orang percaya, kebangkitan Yesus adalah perkara yang sangat besar. Amin. Kebangkitan Yesus menjadi dasar dari iman kita, kepercayaan kita akan kebangkitan dari antara orang mati. Menjadi dasar bagi iman kita, kepercayaan kita akan kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Sangat penting bagi kita
Ya, untuk merenungkan, untuk berbicara tentang kebangkitan Yesus. Itu sebabnya ini adalah kebenaran yang sangat penting, kebenaran yang seharusnya mengubah kehidupan kita, dan kebenaran ini seharusnya membuat kita bersukacita dalam keadaan apapun juga. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu, melalui pembelaan Paulus kepada Raja Agripa di hadapan Bernike juga Festus dan beberapa orang-orang pembesar pada waktu itu, saya ingin mengemukakan bagaimana seharusnya respon kita, tanggapan kita terhadap Yesus yang bangkit itu. Yesus menuntut respon dari kita Bapak Ibu ya. Yesus yang bangkit tidak akan membiarkan sikap netral bagi kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh percaya mengikut Dia, bertobat, ya berubah, atau kita tidak percaya menolak Dia dan tetap hidup di dalam dosa-dosa kita. Sekali lagi saya mau mengatakan, mari kita merespon dengan benar kebangkitan Yesus. Yesus yang bangkit itu menuntut pertobatan kita, menuntut perubahan hidup kita, menuntut perubahan cara hidup kita, dan ini relevan bagi kita. Bapak Ibu, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, yang kita kerjakan adalah mengikut Yesus, supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus, dan satu saat kelak kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan sorga. Amin. Mari, saya akan menyampaikan perihal respon kita tentang kebangkitan Yesus itu dalam 3 bagian. Yang pertama saya ingin kembali mengemukakan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah fakta sejarah, tetapi dari perspektif pembelaan Paulus. Ya. Kemudian yang berikutnya saya akan menyampaikan yang kedua, bahwa pertobatan itu adalah respon yang seharusnya, yang tepat ya terhadap Kristus yang bangkit. Dan yang ketiga, saya akan menegaskan bahwa respon kita harus segera. Amin. Respon kita harus sekarang. Kita tidak boleh menunda-nunda waktu untuk merespon Yesus. Sebab hampir percaya itu tidak cukup Bapak Ibu ya. Seperti Festus, maaf seperti Agripa. Engkau hampir-hampir membuat aku percaya. Orang yang hampir percaya, yang tidak sungguh-sungguh percaya, yang tidak sungguh-sungguh bertobat, tetap hidup dalam kebinasaan. Saya yakin kita semua nggak mau binasa nantinya. Amin. Saya yakin kita semua ingin menikmati kehidupan kekal itu. Dan saya rindu kita juga menikmati kehidupan itu bersama-sama di dalam kerajaan surga. Yang pertama saudara, mari saya mau menegaskan kembali bahwa Yesus yang bangkit atau kebangkitan Yesus itu adalah fakta sejarah. Ya kemarin juga saya sampaikan itu bukan dongeng. Itu peristiwa yang nyata. Menarik sekali bagaimana cara Paulus menegaskan kepada Agripa bahwa kebangkitan Yesus itu adalah peristiwa yang nyata. Itu peristiwa sejarah, itu bukan dongeng. Bapak Ibu, Agripa, Bernike, Festus, dan rombongan mereka adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Dapat dikatakan mereka adalah orang-orang intelektual. Mereka terbiasa dengan filsafat. Mereka terbiasa dengan logika. Mereka para pemikir. Sehingga Paulus tidak menyatakan kebangkitan Yesus dengan mengatakan, "Hai Agripa, Yesus Kristus telah mati dan bangkit." Dia tidak mengatakan itu. Tetapi dia mengajak Agripa, mengajak Bernike, mengajak Festus untuk berpikir, ya, untuk berlogika. Untuk menegaskan bahwa kebangkitan Yesus sebagai peristiwa sejarah, maka Paulus mengajukan pertanyaan yang sangat bijaksana. Pertanyaan yang sangat menantang keyakinan orang-orang ini. Coba kita baca di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8, mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Mengapa kamu anggap tidak mungkin bahwa Allah itu membangkitkan Yesus? Ini cara yang sangat bijaksana berbicara kepada orang-orang pandai,
orang-orang berpendidikan tinggi. Paulus tahu persis mereka menolak kebenaran tentang kebangkitan orang mati. Makanya dia bertanya, mengapa kamu menganggap mustahil? Mengapa kamu menganggap tidak mungkin bahwa Allah itu membangkitkan orang mati? Ini mengajak mereka berpikir. Bapak Ibu percaya Allah sanggup membangkitkan orang mati? Amin. Kita percaya. Ya kita percaya karena Alkitab mengatakan itu. Tetapi tidak mudah bagi orang-orang yang biasa berpikir filosofis. Ya, yang biasa menggunakan nalar mereka. Orang-orang yang tidak menerima kebenaran wahyu itu. Bapak Ibu, Paulus mengajak mereka berpikir untuk akhirnya percaya dan bertobat. Bapak Ibu, kebangkitan itu sangat mungkin karena apa? Karena Allah itu ada dan karena Allah itu berkuasa. Amin. Nah, kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada hanya dengan perkataannya saja. Jika kita percaya Allah mampu menciptakan alam semesta ini, maka seharusnya kita juga percaya bahwa Allah dapat membangkitkan orang mati. Amin. Seperti Abraham. Ketika dia dicobai untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, maka Abraham tanpa bertanya, tanpa berbantah-bantah, mentaati Tuhan dengan iman yang sejati. Dan dia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan anaknya dari kematian. Nah, bagaimana mungkin ya Agripa, Bernike, Festus yang percaya kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu, tetapi tidak percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati. Itu satu kesalahan pemikiran. Itu kesalahan yang sangat besar Bapak Ibu. Kita percaya tidak hanya Alkitab mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, tapi kita juga percaya karena Allah itu pencipta yang berkuasa, dia sanggup melakukan apa saja yang ingin dia lakukan. Ini yang harus kita percayai. Nah, Allah juga telah melakukan banyak mujizat di sepanjang sejarah perjalanan umatnya. Saudara, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan itu, ada banyak mujizat yang telah Tuhan kerjakan. Mulai dari 10 tulah, ya, air menjadi darah dan lain sebagainya. Setelah keluar, dia membelah laut merah, saudara, laut teberau. Dia menurunkan mana dari surga. Dia menyembuhkan banyak orang sakit, kan begitu. Dengan menegakkan patung ular itu. Kemudian di sejarah perjanjian baru bagaimana Yesus telah melakukan begitu banyak mukjizat. Tidak hanya menyembuhkan berbagai macam penyakit, tetapi juga membangkitkan orang dari kematian. Bapak Ibu, berapa kali Yesus membangkitkan orang mati di perjanjian baru? Berapa kali? Ada yang masih ingat? Ada yang mau menjawab? Katanya Bayu tadi. Ada yang mau, cuman dia tidak menjawab. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Yesus membangkitkan seorang budak perwira. Yesus membangkitkan anak janda di Nain. Nah, bagaimana kita yang melihat Yesus melakukan begitu banyak mukjizat, Allah yang melakukan banyak mukjizat, kita tidak percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati, membangkitkan Yesus dari kematiannya. Saya mau mengatakan, jika kita percaya bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu, Allah telah melakukan begitu banyak mujizat, maka kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah dapat membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Bapak Ibu, Paulus ingin Agripa, Bernike, Festus dan orang-orang yang mendengarnya menyadari bahwa mereka itu tidak percaya bukan karena kebangkitan itu tidak mungkin terjadi, tetapi karena mereka gagal untuk percaya
bahwa Tuhan itu maha kuasa. Kalau Tuhan itu maha kuasa, maka dia bisa melakukan apa saja. Termasuk membangkitkan orang mati. Termasuk juga ketika dia menyatakan diri sebagai Allah Tritunggal. Saudara, Allah itu maha kuasa, Allah itu Esa. Allah itu satu tetapi tiga pribadi. Tiga pribadi tetapi satu. Tiga pribadi itu bukan tiga Allah. Satu Allah tetapi tiga pribadi. Kok bisa ya? Bisa, orang Allah itu maha kuasa. Amin Bapak Ibu. Wahyu Allah mengatakan itu. Apalagi soal kebangkitan dari antara orang mati. Dia sanggup melakukannya. Karena dia Allah yang maha kuasa. Nah, kemudian Paulus juga menegaskan bahwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu telah disaksikan oleh begitu banyak saksi mata. Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, kita melihat bahwa banyak orang yang sudah menyaksikan kebangkitan Yesus. Ini hal yang tidak dapat disangkal pada waktu itu ya. Paulus sendiri, dia menyaksikan atau bertemu dengan Yesus yang bangkit itu. Ketika dia sedang dalam perjalanan ke Damsyik untuk menangkapi orang-orang percaya, untuk menyiksa mereka, bahkan untuk membunuh mereka, maka Yesus menampakkan diri dalam sinar yang sangat terang, cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, menjatuhkan Paulus, berbicara kepada Paulus, memanggilnya untuk menjadi rasulnya. Dan itu telah mengubah hidupnya 100%, mengubah hidupnya 180 derajat. Dia yang dulunya menjadi seorang Farisi dalam mazhab yang paling keras, menentang kekristenan. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, dia menjadi rasul yang sangat militan untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Paulus sendiri saksi, saudara, melihat sendiri. Dan dia berkata, terhadap penglihatan yang dari atas itu, aku tidak pernah tidak taat. Bapak Ibu, kalau kita membaca di Alkitab lagi, Paulus bukan satu-satunya saksi. Paulus juga mencatat ada 500 orang sekaligus yang melihat kebangkitan Yesus. Atau yang melihat Yesus yang bangkit itu. Coba kita lihat ya, di 1 Korintus 15 ayat 5-8. Bapak Ibu, kenapa kita penting membaca ini? Supaya Bapak Ibu tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai macam angin pengajaran. Amin. Supaya kita nggak mudah disesatkan. Amin. Banyak orang di luar sana yang tidak percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Ya, 1 Korintus pasal 15 ayat 5-8. Ditulis seperti ini, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, nah ini Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Jadi mereka masih bisa menyaksikan kepada Agripa, kepada Festus, kepada Bernike dan orang-orang lain pada waktu itu. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, nah itu, dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Artinya apa? Pada saat itu masih ada orang-orang yang menyaksikan Yesus dan masih hidup, yang dapat mereka tanyai, yang dapat menjadi saksi sehingga mereka tidak dapat berdalih. Lebih dari 500 orang itu banyak, saudara ya. Kita paling yang kumpul ini enggak sampai 250 orang. Kalau 500 orang penuh gereja ini, saudara. Banyak yang masih hidup. Tapi sekali lagi mereka gagal mempercayai Yesus yang bangkit. Karena mereka gagal mempercayai Allah itu Maha Kuasa. Dan mereka tidak mau mendengarkan para saksi termasuk Rasul Paulus. Saya yakin
Mereka bukan orang yang mudah percaya ya, termasuk Kefas, termasuk Paulus ya. Dan bukti bahwa mereka telah berjumpa dengan Yesus itu adalah pertobatan mereka, perubahan hidup mereka. Saudara ingat Kefas, ingat Petrus, sebelumnya mereka orang-orang yang takut, orang-orang yang lari, orang-orang yang bersembunyi. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, mereka menjadi saksi yang luar biasa. Amin. Ke-12 rasul, termasuk Paulus yang dulunya menganiaya jemaat, sekarang memberitakan Injil keselamatan itu. Ini adalah bukti yang sangat jelas. Dan kita harus sungguh-sungguh mempercayai bahwa Yesus hidup. Amin. Bapak Ibu percaya Yesus hidup? Percaya dia bisa ada di sini saat ini? Bahkan dia ada di hati kita loh. Senang gak ada Yesus di hati? Ya, cuma dia yang senang. Ada lagu lama itu, Yesus di hati, tiada susah, tiada sedih, Yesus di hati. Kok ini wajah kesusahan semua kayaknya? Nah gitu dong senyum. Haleluya. Kemudian Bapak Ibu, kebangkitan Yesus itu dibuktikan dengan apa? Nubuatan-nubuatan yang sudah ditulis dalam kitab suci dan itu telah digenapi oleh Yesus. Coba kita lihat di dalam ayat 22 sampai 23 supaya kita diyakinkan dengan itu. Iya. Karena sama seperti semua, saya masih belum di Kisah Para Rasul. Oke. Kisah Rasul 26 ayat 22. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan apa yang kuberitakan itu tidak lain, perhatikan, apa yang diberitakan tentang kebangkitan Yesus tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Itu telah dinubuatkan kebangkitan Yesus itu. Yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu, Yesaya 53 menubuatkan tentang penderitaan, kematian dan kebangkitan Yesus. Amin. Mazmur 16 ya ayat 10 menubuatkan bahwa yang kudus tidak akan ditinggalkan di dalam kematian. Mazmur 22 juga menggambarkan penderitaan Mesias dan kemenangannya atas maut. Jadi ini bukan peristiwa kebetulan kebangkitan Yesus itu. Dan kemudian kebangkitan Yesus dibuktikan oleh dampaknya yang mengubah dunia. Bapak Ibu, kebangkitan Yesus tidak hanya mengubah kehidupan para saksi yang melihat secara mata indrawi, tetapi mengubah begitu banyak orang. Bapak Ibu, kalau kita melihat di Kisah Rasul pasal yang kedua saja, ya, Yesus yang bangkit itu telah menobatkan begitu banyak orang. Satu kali berkhotbah, Petrus berkhotbah satu kali pada waktu Pentakosta, 3.000 orang dibaptis. Saya udah berapa ratus kali berkhotbah, baru berapa yang saya baptis. Lihat, banyak orang percaya pada waktu itu. Tambah lagi 2.000 orang, tambah lagi 5.000 orang. Bahkan sekarang Injil sampai ke Kaisarea dan sebentar lagi sampai ke Roma. Ada jemaat-jemaat yang dibangun oleh Tuhan melalui para rasulnya. Ini bukti bahwa Yesus benar-benar hidup, bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan kalau kita ada sekarang sebagai orang percaya, itu karena Yesus benar-benar telah dibangkitkan. Amin Bapak Ibu. Mau mengikut Tuhan yang mati? Saya kira tidak. Kita mengikut Yesus karena tahu dia hidup. Karena kita tahu bahwa dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Karena itulah kita punya pengharapan akan kebangkitan orang mati. Saya mau mengatakan hidup ini sangat-sangat singkat.
Tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Saya tidak tahu apakah saya akan hidup besok pagi. Bahkan nanti malam pun saya tidak tahu. Tadi pagi saya agak ngeri selama setengah hari ya. Sudah lama saya nggak melihat kecelakaan secara langsung. Tiba-tiba di depan, di pertigaan stasiun itu ada mobil keluar dan motor nabrak, brak gitu. Waduh, saya berpikir iya ya. Orang sewaktu-waktu bisa mengalami kematian, tapi karena Yesus hidup, kita siap menghadapi apapun juga. Amin. Karena Yesus telah bangkit, kita siap menghadapi apapun juga. Apa yang membuat kita paling siap menghadapi kematian? Karena kita tahu kematian bukan akhir dari kehidupan kita. Kematian adalah awal dari kehidupan baru yang sangat mulia bersama-sama dengan Tuhan. Bunga Damen nyanyi Ibu Gembala. Amin Bapak Ibu. Ya. Inilah pengharapan yang diberikan oleh Injil kepada kita. Dan kalau orang sungguh-sungguh percaya kepada dia akan siap menghadapi apapun juga. Hal yang kedua, tanggapan atau respon yang tepat terhadap kebangkitan Yesus atau terhadap Yesus yang bangkit itu adalah pertobatan. Bapak Ibu, kalau Yesus itu adalah Mesias Tuhan yang hidup, maka dia menuntut respon yang serius dari setiap orang. Kita tidak bisa bersikap netral. Ingat ya, Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang Jadi tidak ada yang namanya netral, supaya barang siapa yang percaya, yang nggak percaya binasa, yang percaya hidup kekal, kan begitu. Saudara tidak bisa seperti Agripa, dia tahu kebenaran tapi nggak merespon. Hampir-hampir jadi Kristen. Saudara, hampir-hampir tidak cukup, nyaris itu tidak cukup. Ya, contoh nyaris lulus misalkan, nyaris berhasil, itu nggak cukup. Nyaris selamat, itu nggak cukup. Kita harus selamat, amin. Kita harus percaya karena kita mau selamat, kan seperti itu. Jadi dia berkata kepada Agripa, pertobatan adalah satu-satunya respon yang tepat terhadap Yesus yang bangkit itu. Ya, coba kita melihat di dalam ayat 18 sampai 20 lagi. Ayat 18 sampai 20 lagi. Di Kisah Rasul pasal 26. Ya. Atau saya baca saja mulai ayat yang ke-20. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat. Perhatikan itu. Bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Bapak Ibu, kalau boleh saya mau bertanya, apakah Yesus yang bangkit itu telah menuntun kita kepada pertobatan? Wah, kok tenang sekali ya. Ini belum nyanyi Oh Silent Night, Oh Holy Night. Belum. Jangan silent. Apakah Yesus yang bangkit telah membuat saudara bertobat? Amin. Saya bersyukur saya sudah bertobat. Tapi tetap masih harus bertobat terus ya. Karena tidak ada orang yang sudah benar-benar sempurna, enggak ada. Nah, kalau kita enggak bertobat, ya jangan-jangan kita belum berjumpa dengan Yesus atau tidak memberi respon yang tepat, saudara. Banyak kekristenan tanpa pertobatan, banyak sekali. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang hanya mengaku Yesus Tuhan, tetapi kita tanpa pertobatan.
Bahkan Paulus itu ya sebelumnya belum bertobat dia sampai dia berjumpa dengan Yesus. Sekalipun dia tokoh agama, sekalipun dia pakai baju kayak saya seperti ini, kalau nggak bertobat ya nggak masuk surga, saudara. Amin. Banyak loh orang-orang yang wajahnya malaikat, tapi hatinya setan. Hati-hati. Itu realitas yang tidak bisa kita pungkiri. Banyak kekristenan tanpa pertobatan, dan jangan sampai ada di antara kita yang mengaku percaya Yesus tetapi kita tidak benar-benar bertobat. Mari kita lihat apa sih arti pertobatan itu, saudara. Pertobatan itu melibatkan pembaharuan pikiran. Ya, makanya kenapa kita perlu belajar Alkitab. Kenapa kita perlu mengenal kebenaran? Kenapa kita perlu membaca 1 pasal, 2 pasal, bahkan seluruh pasal-pasal di Alkitab? Karena pertobatan itu melibatkan perubahan pikiran, perubahan pemahaman. Kita harus berpindah dari dalam kegelapan menuju kepada terang. Ini misi Tuhan Yesus. Coba lihat ayat yang ke-18 dari Kisah Rasul pasal yang ke-6, ayat yang ke-18. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Pertobatan dimulai dari perubahan budi, dari perubahan pikiran. Kalau pikiran tidak berubah, maka kita tidak akan mungkin bertobat. Makanya kata Paulus, berubahlah melalui pembaharuan budimu. Roma 12 ayat yang kedua. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi sama dengan dunia ini. Banyak loh orang Kristen tetapi hidupnya sama dengan orang-orang dunia ini. Ya. Sebelum kita mengenal Yesus, sebelum kita mengenal kebenaran, semua kita hidup dalam kegelapan rohani, Bapak Ibu. Ini berarti bahwa kita tidak mengenal kebenaran, kita buta akan kebenaran Allah. Kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah, kita tidak bisa melihat terang Injil. Semua kita ada di dalam kegelapan itu. Coba lihat Efesus 4 ayat yang ke-18. Efesus pasal 4 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, ya. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Orang-orang yang tidak percaya pikirannya digelapkan oleh ilah zaman ini. Mereka tidak memiliki pengertian, bahkan jauh dari persekutuan dengan Allah. Ya, kalau kita membaca di 2 Korintus 4 ayat yang keempat, ilah zaman ini telah membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya sehingga mereka tidak bisa mengenal Yesus. Bapak Ibu, jangan sampai pikiran kita masih tertutup ya sehingga kita tidak bisa mengenal kebenaran. Itu bahaya. Makanya pertobatan selalu dimulai dari perubahan pemahaman di mana Allah membuka mata rohani kita. Membuat kita sadar akan realitas dosa, sadar akan kebenaran, sadar akan penghakiman, sadar akan keselamatan di dalam Yesus. Seperti Paulus, dulunya sombong dia, merasa dia paling ngerti, merasa dia paling benar, sampai-sampai menganiaya orang-orang Kristen, tapi setelah pikirannya dibukakan, maka pikirannya berubah dan dia menjadi rendah hati. Percaya Yesus dan melayani Yesus. Makanya kekristenan bukan sekedar perasaan loh Bapak Ibu ya, tapi pikiran diasah. Jadilah orang-orang Kristen yang berpengertian, yang cerdas yang begitu ya. Jangan kita ignorance ya. Kita nggak mau belajar tentang kebenaran, kita nggak mau membaca Alkitab, nggak mau mendengarkan khotbah-khotbah yang sifatnya mengajarkan kebenaran. Bahaya, karena kekristenan pertobatan menyangkut perubahan budi. Ya. Makanya kata Tuhan Yesus apa?
Roh Kudus itu diberikan akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Itu yang paling penting. Makanya mari semangat belajar ya. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan, yang merenungkan itu siang dan malam sehingga kita nggak mudah dibohongi, saudara ya. Kita mudah saja percaya dengan perkataan orang-orang yang mengarahkan kita jauh dari pengharapan akan Kristus. Yang justru menarik kita kepada dunia, bukan kepada kerajaan Allah. Yang menarik kita sibuk dengan hal-hal duniawi. Padahal Tuhan mengatakan, utamakan dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Dan saya bersyukur kalau kita semua ada pada malam hari ini, karena itu salah satu bukti bahwa kita mengutamakan kerajaan Allah. Nah kemudian yang berikutnya, pertobatan itu melibatkan perubahan tuan. Saudara, semua kita adalah hamba. Apakah hamba Tuhan atau hamba setan itu aja. Orang-orang yang bertobat dia berpindah dari hamba setan menjadi hamba Tuhan. Makanya sering kali saya katakan, hamba Tuhan bukan hanya pendeta. Semua orang Kristen itu hamba Tuhan. Amin. Kalau saudara tidak melayani Tuhan, saudara melayani, nah itu dia. Kalau saudara nggak mengikut Tuhan, saudara mengikut siapa lagi kalau bukan setan? Kita semuanya hidup di bawah kekuasaan setan loh Bapak Ibu ya. Kita mungkin tidak menyadari itu karena kita tidak mengenal kebenaran, karena kita tidak bertobat. Kita melayani daging, kita melayani dunia ini. Kita mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita mengikuti jalan dunia ini, mengikuti roh-roh jahat di udara. Coba lihat Yohanes pasal 8 ayat 34. Apa kata Tuhan Yesus tentang kita sebelum percaya? Yohanes pasal 8 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan Paulus juga mengatakan, semua yang kita taati itu adalah Tuhan kita. Entah apakah kita taat kepada Yesus yang menuntun kepada kehidupan kekal, atau kita taat kepada setan atau kepada dosa yang menuntun kepada penghukuman. Bapak Ibu jangan main-main. Kalau kita nggak sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, berarti kita mentaati sesuatu yang lain. Makanya dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yesus itu paling nggak suka diduakan loh ya. Bapak Ibu suka diduakan? Nggak suka kan? Makanya ada lagu, jangan kau duakan cintaku gitu ya. Yesus juga berkata begitu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dia nggak mau diduakan. Jangan membuat bagimu patung sesembahan. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh taat kepada Yesus, saudara mentaati yang lain loh ya. Siapa yang menjadi Tuhan bagi hidup saudara, itu pertanyaannya. Apakah Tuhan? Kalau saya sih, saya mau memastikan bahwa Tuhan saya adalah Yesus. Kalau tidak, saya dalam bahaya Bapak Ibu ya. Karena barang siapa masih mengasihi dunia ini, sesungguhnya kasih akan Bapa tidak ada di dalam dirinya. Nah sekarang lo gereja malah mempromosikan mengasihi dunia. Makanya kalau di gereja yang sejati nggak akan saudara mengangkat-ngangkat daging itu enggak ya, kesenangan duniawi enggak.
yang diberitakan pasti hal-hal rohani, hal-hal tentang Tuhan, hal-hal tentang keselamatan, tentang kehidupan yang kekal. Orang sudah membicarakan yang itu saja, masih saja kita condong ke dunia, apalagi kalau diberitakan hal-hal yang duniawi, malah kita jauh dari hal-hal rohani. Apakah kita masih hidup untuk memuliakan Tuhan atau tidak? Itu akan menunjukkan apakah kita sungguh-sungguh bertobat atau tidak. Yang berikutnya saudara, pertobatan itu melibatkan perubahan relasi atau bentuk hubungan kita dengan Tuhan. Sebelumnya kita adalah musuh-musuh Tuhan yang akan dihukum, tetapi di dalam iman, di dalam Yesus, kita menerima pengampunan dan diangkat menjadi anak-anaknya. Amin. Inilah pertobatan yang sejati, hidup sebagai anak-anak Allah. Ya, saya membaca lagi ayat yang ke-18 dari Kisah Rasul pasal yang ke-26. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. Ini perubahan Tuhan. Kemudian supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Bertobat artinya kita memperoleh pengampunan dosa. Kita menjadi ahli waris dari kerajaan Allah. Kita mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang sudah dikuduskan. Ini pertobatan yang sejati. Makanya kata Paulus, hiduplah sebagai anak-anak Allah yang kekasih. Hiduplah sebagai penurut-penurut Allah. Hiduplah selayaknya kita ini ahli waris dari kerajaan surga. Wah saudara, kalau kita tahu bahwa kita akan mewarisi surga, kita sudah tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Kita nggak akan silau dengan kekayaan dunia ini. Seperti Yesus pada waktu dicobai oleh iblis, ditunjukkan kekayaan dunia ini. Wah, kalau kamu mau sembahlah aku, maka akan kuberikan semua kepadamu. Apa kata Yesus? Nyahlah engkau iblis. Sebab hanya kepada Allah saja kita harus berbakti. Bapak Ibu, kita berbakti kepada Allah karena Allah telah mengadopsi kita menjadi anak-anaknya dan Dia menyediakan warisan yang sejati, warisan di dalam kerajaan surga. Ingat kata Tuhan Yesus, barang siapa percaya tidak lagi dihukum, tetapi telah diberikan kemerdekaan di dalam Yesus. Amin. Ini keadaan kita sebagai anak-anak Allah, Bapak Ibu. Ada perubahan hubungan. Yohanes 1 ayat 12 katakan apa? Tidak semua orang menerima Yesus, tetapi barang siapa yang menerima Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Wow, kita ini anak raja, amin. Kita anak Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala sesuatu, yang berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Dan Dia pasti akan membangkitkan kita dari antara orang mati. Yang berikutnya, pertobatan itu melibatkan perubahan perilaku. Ya, dari perbuatan-perbuatan dosa kepada perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan pertobatan itu. Bapak Ibu, di ibadah pagi saya menyampaikan tentang iman yang sejati, iman yang disertai dengan perbuatan baik. Ya, iman itu menuntun kepada pertobatan. Ya, dan pertobatan itu ditunjukkan oleh perilaku. Orang yang tobat itu sudah nggak ngelakuin lagi kan begitu ya. Kata Tuhan Yesus kepada orang-orang yang berdosa yang disembuhkannya, pulanglah dan janganlah berbuat dosalah lagi, lakukanlah yang baik. Ya. Saya baca ayat yang ke-20 ya. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah
serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Makanya Yohanes Pembaptis mengatakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Kapak sudah tersedia di akar pohon, kata Yohanes Pembaptis. Kalau kita tidak menghasilkan buah pertobatan, kita akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Ya, Paulus sendiri menjadi contoh bagi kita. Pertobatannya merubah hidupnya jadi seorang penganiaya, menjadi pemberita Injil yang rela teraniaya. Ini luar biasa bagi kita. Mari Bapak Ibu, pertanyaannya apakah perilaku kita berubah sejak kita percaya Yesus? Terima Yesus. Apakah suami-suami bisa melihat perubahan perilaku istrinya yang menjadi lebih baik seperti Yesus? Istri-istri melihat perubahan suaminya dan begitu sebaliknya, anak-anak dengan orang tua. Apakah saudara bisa melihat perilaku saya adalah perilaku yang bertobat, kan begitu? Ya, kita perlu saling mengingatkan. Amin Bapak Ibu. Karena respon yang tepat kepada dia yang hidup adalah pertobatan. Yang terakhir Bapak Ibu, jangan menunda respon, maksudnya jangan tunda-tunda bertobat. Ya. Dalam ayat 27-28 kita membaca bagaimana Paulus menuntut Agripa untuk percaya kepada Injilnya. Ya. Dia bertanya kepada Agripa, apakah Tuhan percaya kepada para nabi? Aku tahu kamu percaya. Karena Paulus mengatakan bahwa kebangkitan Yesus telah dinubuatkan oleh para nabi. Artinya apa? Paulus menuntut Agripa untuk segera percaya dan segera bertobat. Dan Paulus berani menyampaikan itu, dia tidak ragu-ragu. Dia menantang orang-orang itu untuk segera percaya, untuk segera menerima Yesus. Bapak Ibu, kalau kita kenal kebenaran, segera terima, segera bertobat, segera lakukan kebenaran itu. Jangan tunda-tunda waktu. Jangan seperti Agripa yang berkata, hampir-hampir kau buat aku menjadi Kristen, tapi dia tidak pernah menjadi Kristen. Tidak pernah dicatat di Alkitab Agripa bertobat. Saudara, hampir diselamatkan itu artinya kita belum selamat. Hampir bertobat juga belum selamat, Bapak Ibu. Ya. Ada yang mengatakan seperti ini, aku enggak baptis dulu, karena kalau aku baptis aku enggak bisa lagi berbuat dosa. Saudara, hampir selamat itu. Hati-hati. Jangan sampai kita enggak sungguh-sungguh taat. Hampir-hampir kau jadikan aku Kristen. Hampir-hampir aku dibaptis, tapi enggak pernah dibaptis. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Bapak Ibu, sikap hampir percaya, sikap hampir bertobat itu sangat berbahaya. Saya ini melihat Agripa ini luar biasa ya. Dia punya kesempatan untuk mendengar Injil dari rasul yang terkemuka. Ya. Dia langsung mendengar Injil itu dari Paulus loh. Agripa itu kenal kitab suci karena dia orang Yahudi Bapak Ibu. Dia beragama Yahudi Agripa itu, kenal kitab suci. Dan ia menyaksikan perubahan hidup Paulus. Dia menyaksikan pertobatan Paulus. Dia menyaksikan keberanian Paulus memberitakan Yesus yang bangkit. Tetapi itu tidak membuatnya percaya. Hampir-hampir percaya saja. Itu tidak membuatnya bertobat, hampir-hampir bertobat. Sekali lagi, hampir bertobat itu bahaya. Kita harus segera memutuskan, terima Yesus. Menanggalkan dosa-dosa kita, hidup bertuhankan Yesus, dan hidup melayani Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, waktu perkenanan itu sekarang, bukan besok.
Karena belum tentu kita besok punya kesempatan untuk bertobat, kan begitu ya. Jangan bilang, nanti kalau aku sudah tua, aku baru akan mulai sungguh-sungguh ikut Tuhan. Belum tua sudah innalillahi wa innalillahi roji'un. Kan kasihan saudara ya. Wah, sekarang aku masih sehat, aku masih kuat, masih waktu panjang, Belanda masih jauh. Jalan-jalan di tol, tahu-tahu diseruduk sama truk blong, saudara. Kan ngeri kalau udah begitu ya. Kalau hari ini engkau merasa perlu bertobat, jangan tunda-tunda waktu. Amin. Amin. Saya senang ada beberapa orang yang memaksa saya, Om, aku mau segera dibaptis. Tunggu aja bulan Desember, aku mau sekarang. Wah, ada beberapa yang sudah saya baptis. Tapi harus sungguh-sungguh karena merespon Injil, bukan karena cepat-cepat mau nikah. Nah itu bisa-bisa nggak murni kan begitu. Amin. Amin. Dan pertobatan itulah respon yang paling dibutuhkan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya dan mengenal Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.